Ada yang salah isi DRH? Salah upload dokumen? Apakah bisa menyebabkan berkas tidak memenuhi syarat dan membatalkan jadi CPNS? Mari simak video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, welcome back to my channel. Balik lagi dengan aku Vira Makvira. Halo teman-teman, di video kali ini aku ada informasi yang sangat penting untuk kalian ketahui. Di sini BKN sudah mengumumkan hal-hal yang bukan mengumumkan sih, tapi lebih ke menjelaskan lagi hal-hal yang bisa membuat berkas kalian itu TMS atau tidak memenuhi syarat. Seperti itu. Dan di sini BKN juga sudah menjawab secara langsung pertanyaan-pertanyaan yang banyak banget ditanyain sama netizen yang buat galau. Di sini udah dijelasin dan aku udah buat seringkas dan sepadat mungkin supaya kalian lebih gampang lagi mencernanya. Tapi sebelum itu jangan lupa di-subscribe, oke? Nyalain juga tombol notifikasinya supaya kalian tetap update info-info terbaru dari aku. Udah? Kita langsung saja ke hal-hal apa saja yang bisa membuat berkas CPNS ini dinyatakan tidak memenuhi syarat. Yang pertama, batas usia. Jadi pada saat teman-teman itu melamar, itu akan verifikasi lagi nih, apakah pada saat melamar ini batas usianya itu sudah lewat atau kurang dari batas minimal yang ditentukan oleh BKN, yakni 18 tahun minimal dan maksimal 35 tahun. Jadi BKN, jangan salah ya teman-teman, di sini BKN itu memverifikasi tanggal lahir kalian berdasarkan ijazah. Jadi bukan di KTP. Jadi meskipun di KTP kalian itu usia kalian lebih muda gitu ya, misalkan sebulan 2 bulan, tapi di ijazah itu misalkan udah lewat dari batas waktunya, itu akan dinyatakan tidak memenuhi syarat. So sad. Yang kedua, pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan dan terbukti bersalah. Jadi kalau misalkan di sini ada yang terlibat, terus misalkan di sini kalian punya SKCK palsu dan sebagainya, tapi semoga nggak ada ya. Dan tapi tetap ada yang melaporkan nih, itu akan diusut teman-teman dan kalian tuh akan terdeteksi. Jadi jangan sampai, semoga nggak ada sih ya. Yang ketiga, pernah diberhentikan secara tidak hormat sebagai PNS atau anggota TNI Polri. Jadi jangan salah ya teman-teman, bukan cuma itu tapi juga sebagai pegawai swasta dan BUMN atau BUMD. Jadi istilahnya kalau kalian mau jadi CPNS tuh track record kalian tuh harus bersih dari kata-kata diberhentikan secara tidak hormat. Yang keempat, menjadi anggota pengurus parpol atau terlibat politik praktis. Jadi teman-teman, kalau misalkan kalian terlibat nih atau terdeteksi menjadi anggota pengurus parpol, itu akan membuat berkas kalian itu tidak memenuhi syarat. Jadi gimana caranya supaya bisa memenuhi syarat? Itu kalian harus dilengkapi dengan adanya, ini kalau misalkan kalian termasuk anggota parpol ya, kalau enggak ya enggak usah. Tapi kalau misalkan termasuk, itu kalian harus memiliki surat keterangan pemberhentian dari parpol yang bersangkutan yang ditandatangani oleh pejabat parpol tersebut gitu. Dan ini yang paling penting, dan surat keterangan ini harus berlaku dari sejak sebelum kalian melamar sebagai CPNS, bukan pada saat kalian itu udah lulus gitu. Jadi karena ini merupakan syarat dari melamar sebagai CPNS gitu. Jadi tanggalnya tuh harus sebelum kalian melamar sebagai CPNS. Kemudian yang kelima, tidak mengumpulkan berkas sampai batas waktu yang telah ditentukan. Jadi gitu ya teman-teman. Kalau kalian nggak mengumpulkan sampai batas waktu, itu menunjukkan kalau kalian ogah-ogahan kan jadi CPNS. Jadi ini merupakan syarat penting juga, harus dikumpulkan sebelum batas waktunya. Kalau enggak, ya berkasnya TMS. Selain memaparkan beberapa hal yang bisa membuat berkas itu menjadi TMS atau tidak memenuhi syarat, di sini BKN juga menjawab beberapa pertanyaan netizen nih tentang hal-hal yang dikhawatirkan yang bisa membuat berkas itu menjadi TMS atau enggak gitu. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang pertama. Apakah salah mengisi DRH dapat menyebabkan berkas tidak memenuhi syarat? Idealnya teman-teman, seperti dipaparkan oleh BKN sendiri, DRH itu harus diisi sesuai dengan ketentuan gitu. Jadi semuanya tuh harus benar. Tapi pada prakteknya ada aja yang salah ngisi, salah nulis, ada yang kelewat lah, ada yang salah ngupload lah.
Jadi di sini pertanyaan netizen yang gunda-gunda gulana ini, apakah saya salah ngisi ini tuh bisa menyebabkan saya itu TMS? Jadi BKN menjawab, tidak ya teman-teman, alhamdulillah. Tapi gini, ada mekanismenya. Jadi pada saat teman-teman mengumpulkan berkas itu melalui filter di instansi dulu. Jadi berkas kalian tuh nggak langsung sampai ke BKN. Jadi sampai ke instansi dulu. Instansi dulu yang melakukan verifikasi berkas kalian nih. Nah, pada saat ditemukan ketidaksesuaian, di instansi di sini akan memberikan notifikasi by WA untuk memperbaiki berkas kalian. Jadi penting banget nomor telepon kalian, nomor HP kalian itu ditulis dengan benar dan yang aktif ya. Karena di situ notifikasinya akan muncul kalau misalkan ada yang nggak sesuai. Dan kalau misalkan dari teman-teman ada yang udah menyadari dari awal, wah saya salah upload nih, gimana nih udah terlanjur, itu sebaiknya melapor langsung ke instansi, memberitahukan langsung ke instansi, ke kepegawaiannya kalau nggak salah, bahwa kalian itu ada yang salah gitu. Jadi udah bisa diwanti-wanti dari awal. Jadi itu nggak akan menyebabkan berkas kalian TMS, tapi ada filternya dulu nih sebelum sampai ke BKN. Jadi kegunaan instansi di sini adalah memvalidasi semua berkas dulu sebelum disampaikan ke BKN, seperti itu. Pertanyaan kedua, apakah akreditasi yang diupload itu adalah akreditasi prodi atau jurusan? Oke, di sini BKN menjawab bisa salah satunya, jadi nggak apa-apa mau prodi mau jurusan itu semuanya diterima, kecuali untuk yang ini formasi cum laude itu ada persyaratan khusus. Jadi mereka harus ngupload semuanya, prodi, jurusan, dan universitas itu harus terakreditasi A, jadi harus dilampirkan semuanya. Tapi buat yang enggak itu bisa salah satunya dan bisa juga kedua-duanya, nggak masalah. Pertanyaan yang ketiga, apakah bukti riwayat kerja dapat menambah golongan dan gaji? Oke, di sini BKN menjelaskan bahwa bukti riwayat kerja ini tidak dapat menambah golongan gitu ya teman-teman. Jadi ini tidak akan mempengaruhi golongan berapa teman-teman pada saat penetapan NIP. Tapi di sini dapat menambah masa kerja, jumlah masa kerja, dan dapat mempercepat nanti penaikan gaji berkala seperti itu kan. Di rincian gaji untuk CPNS itu kan ada rincian untuk batas-batas pengalaman kerja dan riwayat kerja kan. Itu dapat menambah cepat nih kalian naik gaji. Cuman itu sih pengaruhnya. Oke, kemudian bagaimana jika alamat di KTP itu tidak terdapat nama jalan? Sedangkan di DRH itu kan ada kolom nama jalan tuh yang dimintakan. Di sini BKN menjelaskan kalau silahkan diisi sesuai dengan nama jalan di tempat tinggal di KTP kalian tersebut, karena itu tidak akan mengubah identitas kependudukan kalian. Jadi misalkan nggak ada nama jalannya, cuman ada nama desa, kelurahan kayak gitu tuh nggak apa-apa diisi nama jalan. Yang penting nama kabupaten, kecamatan, kelurahan, dan lain-lain yang sesuai KTP itu nggak berubah gitu ya. Berikutnya, apakah lampiran atau hasil lab dari surat keterangan sehat ini juga dilampirkan di DRH? Jadi di sini BKN mengatakan bahwa ini tidak perlu dilampirkan, seperti hasil lab dan lain-lain itu nggak perlu dilampirkan. Yang harus diupload itu adalah yang menyatakan aja kalau teman-teman itu berbadan sehat yang ditandatangani oleh dokter yang memeriksa, di mana dokter ini adalah harus dokter PNS. Gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, itu tadi informasi yang bisa aku sampaikan ke teman-teman yang juga nih hasil dari aku nontonin penjelasan dari BKN. Semoga informasi ini bisa bermanfaat buat teman-teman dan bisa mengurangi kegundahan dan kegalauan nih teman-teman yang sedang pemberkasan. Oke, thank you for watching. See you on my next video and bye.